Selamat Paskah buat teman-teman kami yang ada di rumah, buat orang tua kami, dan buat semua orang yang merayakan Paskah. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Bangkit Serukan Nama Yesus. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu lagi pujian kita yang berjudul Kubur Kosong. Yesus
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji hamba Kami Bapa, kami panjatkan atas kehadiran-Mu, karena Bapa sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Jadi semoga bukan karena semata karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semuanya karena berkat kasih murah Tuhan. Ya Bapa, kami di sini bersatu berkumpul untuk memuji nama Tuhan, merayakan ibadah Paskah kami, merayakan kebangkitan-Mu. Dan kalau Bapa hadirat kami ibadah kami adalah orang yang kenyang, kami mengundang Roh Kudus Tuhan adalah kalau Bapa ibadah kami. Dan kalau juga Tuhan yang memberikan kami ketenangan hati dan jiwa kami dalam melaksanakan ibadah kami Tuhan. Terima kasih dalam ibadah kami Bapa. Ya Tuhan, ya sekarang ini sebagai dosa kami dan kami sekolah Bapa kepada sendiri dan anak-Mu. Dengan sempurna pada tubuh kami ini dalam nama-Mu dan bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat lagu kita dengan judul Karena Salibmu.
hingga pada sampai saat ini Engkau masih menyertai kami. Ya Tuhan, di sini kami Tuhan berdoa kiranya Engkau memberkati sekolah kami, sekolah Metodis 6 ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kepala sekolah kami dan guru-guru kami, kiranya sekolah kami ini dapat menjadi berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati guru-guru kami, Engkau memberikan kesabaran dan sukacita dalam mengajari kami, anak-anaknya Tuhan, melalui daringnya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa buat bangsa negara kami yang terjadi masalah virus corona yang belum juga selesai Tuhan. Kiranya Engkau Bapak, kiranya turut campur tangan. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati program vaksinasi Tuhan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan program vaksinasi ini dapat menjadi jalannya Tuhan selesai di virus corona Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat kedua orang tua kami, kiranya Kau memberkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan dan rezeki serta umur panjang, agar mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kelas 9 dan kelas 12 Tuhan yang akan melakukan ujiannya Tuhan, dan juga Engkau yang memberkati setiap kita dalam masa depan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa buat adik kelas kami, kiranya Engkau memberikan kita juga kesehatan ya Bapak, berikan mereka semangat dalam belajar ya Tuhan, dalam melalui belajar dari kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sungguh banyak ya Tuhan, sungguh banyak kerinduan kami yang belum kami sebutkan ya Tuhan, tetapi Engkau lah Tuhan yang lebih mengetahuinya Tuhan. Kesalahan Bapak semua dosa kami, karena Engkau husnalah agar kami dapat menjadi anak-Mu. Terima kasih sempurna kalau Tuhan doa kami ini, dalam nama Bapa kami berdoa dan syukur padamu. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian terakhir kita dengan judul Bukan Dengan Mengapa.
bersama firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau mengayakan kami, bahkan juga memberkati kami hingga kami pada saat ini ya Tuhan mampu mengikuti ibadah walaupun secara online. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga anak-anak kami sekalian yang akan mendengarkan firman-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan salam Paskah buat anak-anak sekalian. Saat ini tema khotbah kita dan teks khotbah kita terambil dalam Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Begini firman-Nya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang Paskah, tentu kita berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematiannya, penebusan Yesus untuk dosa-dosa manusia, bahkan juga momen di mana Yesus memperbaiki hubungan kita yang telah rusak karena dosa kepada Allah. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan dengan temanya adalah berpaling kepada yang hidup. Berpaling kepada yang hidup. Tema ini adalah berdasarkan tema PGI, yaitu Persatuan Gereja Indonesia, yang pada tahun ini diberikan tema berpaling kepada yang hidup. Nah, seperti yang kita ketahui, bahkan kita imani bahwa pemberi hidup itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyediakan makanan, Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bekerja, Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk berjuang. Di tengah-tengah pada masa ini, di tahun ini, bahkan di tahun yang lalu, COVID telah membuat manusia ada yang meninggal, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan jabatannya, ada yang susah mencari pekerjaan, bahkan ada yang mau menyudahi hidupnya karena banyaknya beban hidup di masa COVID ini. Tapi di saat ini, di tahun ini, bahkan di momen Paskah ini kita diingatkan, sekalipun ada penderitaan kita begitu berat, bahkan kita melihat penderitaan orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita diingatkan di Paskah ini, berpalinglah kepada Sang Pemberi hidup. Kenapa dikasih tema berpaling kepada yang hidup? Ini dilihat dari peristiwa Maria. Tadi sini disebut dengan Maria Magdalena, walaupun sini tidak ditulis siapakah pengikutnya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali melihat Yesus bangkit dari kubur. Nah, ketika Maria Magdalena pada hari ketiga dia mengunjungi goa tempat Yesus berbaring, ketika mayat Yesus diletakkan dalam goa itu, dia datangi goa itu dan melihat mengapa batu itu berguling, mengapa tidak ada mayat Yesus di tempat itu. Maria ini adalah melihat langsung bagaimana Yesus disiksa, dicambuk, bahkan bagaimana Yesus itu memikul salib, bahkan juga disalibkan. Bahkan ketika dia diperlututkan lagi, dilecehkan lagi ketika dia disalib, maka Maria mengatakan, mengapa begitu yang dihadapi oleh Yesus? Kenapa juga kematiannya begitu sangat misterius? Bahkan dia mengingat bagaimana ini, kenapa Yesus itu hilang dari kuburannya? Sampai-sampai dia tidak mengenal siapa yang menyapanya. Dia menganggap bahwa Yesus yang disapanya itu adalah seorang penunggu taman. Dia mengatakan kepada Yesus, jika Tuhan yang mengambil mayat Yesus, segera akan kembalikan kepadaku, aku akan mengambilnya darimu. Nah, anak-anak sekalian, peristiwa Maria ini sama seperti yang kita rasakan. Sering juga terjadi kepada orang tua yang kehilangan anaknya. Orang tua mengatakan, lebih baik aku Tuhan engkau ambil daripada anakku. Bahkan juga ada juga di antara kita, lebih baik aku menderita daripada temanku yang menderita. Di sini kita selalu fokus kepada penderitaan, kehilangan. Bahkan kita juga tidak bisa mensyukuri apa yang
bagi yang kita. Dan ini pelajaran yang perlu kita pelajari dari Maria. Ketika dia fokus akan kehilangan, dia tidak ingat janji yang diberikan Yesus kepada mereka. Sebelum Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan Maria ini juga, pada hari yang ketiga anak manusia bangkit dari kematiannya. Sama seperti kita, ketika kita fokus kepada masalah, ketika kita fokus kepada penderitaan, ketika kita fokus kepada beban hidup kita, kita lupa akan janji Tuhan kepada kita. Kita lupa akan pengorbanan Tuhan kepada kita. Kita juga lupa akan komitmen hidup kita kepada Tuhan. Kita juga lupa bagaimana kita berjuang untuk diri kita. Kita juga lupa untuk mensyukuri bagaimana kuatnya diri kita. Sehingga banyak orang yang pasrah hidupnya. Banyak orang yang ingin menyudahi hidupnya. Bahkan juga banyak orang yang gelap pemikirannya, sehingga tidak bisa memikirkan mana yang baik dan yang benar. Dari firman ini kita diingatkan dari peristiwa Maria ini bahwa jangan kita fokus dengan ketidaknyamanan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, tapi fokuslah kepada janji yang diberikan Allah kepada kita. Kita sering menyanyikan lagunya, janjimu seperti fajar pagi hari, bahkan juga ada bilang seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Ya kan, kita mengatakan bahwa janji itu seperti pelangi. Tapi kita ketika ada masalah, kita lupakan janji itu. Kita fokus kepada masalah dan kita bilang, kenapa ya Tuhan corona ini datang? Di saat kalian punya planning yang banyak, di saat kalian punya harapan yang banyak, justru corona ini yang menghancurkan. Di sini kita diingatkan, berpalinglah kepada yang hidup. Anak-anak sekalian, kita percaya bahwa yang memberi hidup kita saat ini adalah Allah. Sama saat ini, pasti kita akan mendapatkan sebuah telur, baik itu di gereja, teman, ataupun di sekolah. Nah, telur ini menyimbolkan tentang individu baru dalamnya. Tentu saja untuk melindungi individu baru di dalam ini ada cangkang telur yang melindungi, berkorban, bahkan juga mencegah perhambatan pertumbuhannya. Mengapa pasta identik dengan telur, sekalipun ini tradisi dari luar, ini menyimbolkan tentang bagaimana Yesus mati, dan ini dianggap seperti goa. Ya kan, karena ada goa, bagaimana Yesus menderita supaya kita, individu baru, manusia baru hidup di dalam Tuhan. Ya kan, hidup dalam Tuhan berartinya adalah dia menjadi anak terang, anak yang percaya kepada Tuhan, anak Allah yang baik dan mampu menyebut nama Tuhan dengan baik juga dan benar. Itu sebabnya bahwa Paskah itu identik dengan telur. Ya kan, pengorbanan Tuhan di dalam goa itu dia dibaringkan, diibaratkan dengan cangkang telur ini, supaya ada kehidupan baru bagi manusia yang awalnya hubungannya telah rusak karena dosa, sekarang menjadi baik melalui Yesus yang telah kita korbankan dan kita layak menyebut nama Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, khususnya juga anak-anak kelas 9 dan kelas 12, di masa-masa kalian akan mengikuti ujian, berpalinglah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Jangan menganggap bahwa egomu, kemampuanmu itu udah cukup, tapi malah belajar memberikan tempat di hati untuk Tuhan, memberikan pikiran kita untuk Tuhan, memberikan ketenangan hati kita untuk Tuhan. Jangan anggap bahwa kita ini bisa kita handle hidup kita dengan sendirinya. Jikalau kita ketika kita mengendarai mobil, ketika kita menumpangi mobil, menumpangi sepeda motor, menumpangi mobil orang, kita percaya dengan supirnya. Tapi kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan hidup? Kenapa kita ragu kepada Tuhan yang memberi hidup? Kenapa kita bertanya tentang Tuhan bagaimana pekerjaannya bagi hidup kita? Nah, dengan demikian anak-anak sekalian, khususnya juga untuk anak-anak yang lainnya yang mendengar khotbah ini, jika saat ini sesuai kita dibatasi untuk mendengar firman Tuhan, bergereja, bahkan berkumpul, tapi jangan batasi dirimu untuk mengenal Tuhan. Jangan batasi dirimu juga dengan kreativitas yang kau miliki sekalipun kita tidak datang ke sekolah. Jangan juga engkau batasi dirimu menjadi anak yang baik jika memang saat ini engkau menunjukkan perkataan orang, bersakit-sakit,
di masa tua, senang-senang di masa muda. Tidak. Anak yang baik adalah kapanpun dan dimanapun menjadi anak yang baik. Masa mudamu jangan coba-coba untuk hal yang buruk, tapi coba untuk hal yang baik. Karena tidak ada tumbuhan yang dipupuk tidak baik bertumbuh menjadi baik, tapi tumbuhan itu dipupuk menjadi baik, menjadi tanaman yang baik juga. Jangan anggap bahwa ketika kamu rusak menjadi baik di kemudian hari, tapi baiklah mulai dari sekarang. Dengan demikian karena kita belajar bahwa pasca ini kita diingatkan, berpalinglah kepadanya. Di tengah-tengah ketakutan kita di masa COVID ini, di tengah-tengah terhempitnya masalah ekonomi di masa COVID ini, di mana juga kita dibatasi untuk datang beribadah, kita diingatkan, berpalinglah kepada Tuhan. Sekalipun berpaling itu sangat sakit dan susah, tapi marilah coba untuk berpaling kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik saat ini ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan untuk bisa berpaling kepadamu, mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu dan mempercayai pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa corona ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu Engkau berkati orang tua kami, memberkati masa depan kami, sehingga kami ya Tuhan bisa menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Berkati kiranya juga dalam harapan kami, khususnya untuk anak-anak kami kelas 9 dan kelas 12. Berkati masa depan mereka supaya mereka bisa mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, dan mereka juga bisa menentukan dan bahkan juga memudahkan Engkau dalam meraih masa depannya. Berkati kiranya juga ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Biar Engkau berkati sekolah kami yang tercinta ini supaya makin berkembang dan menjadi layak untuk tempat buat mendidik anak kami, bahkan juga mengajari anak kami untuk hal yang benar dan tidak benar, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Dengan mengabulkan doa kami ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami, dilanjut dengan doksologi dan penerimaan berkat Tuhan melalui hamba Tuhan yaitu Yesus. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama nyanyikan lagu doksologi kepada Allah Ibu Puji. Dari Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadap wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kita besar. Sekalian tetap semangat menjalani hidup, dan saat ini kita akan saksikan persembahan dan hiburan dari adik-adik kita.
The love of Jesus Christ, Lord Jesus Christ, tasted a million for your love for us, taking our life. You're taking our sins, you're taking our pain, you're taking our punishment, you died for us because of your love. Now, we are going to the day of Easter. The day of the resurrection of Jesus Christ from the dead, and He is alive forever. He is in heaven. Praise the Lord. Happy Easter.
Lord